Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan baik ya. Kali ini kakak ditemani oleh Poppy. Shalom Poppy, siap beribadah bersama adik-adik study di rumah masing-masing? Siap kakak. Nah teman-teman, Poppy mau kasih tahu aturan main kita dalam beribadah ya. 1. Berpakaian rapi. 2. Duduk yang rapi. 3. Jangan sambil makan. 4. Jangan sambil main handphone. 5. Ikut berdoa, memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus pasti memberkati hidup kita. Nah adik-adik, sebelum beribadah kita berdoa terlebih dulu ya. Ayo, lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami boleh beribadah, kami boleh berdoa, memuji, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Tolong setiap kami Tuhan Yesus, kami punya hati yang bersungguh-sungguh dalam beribadah. Karena kami percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pimpin kami dalam beribadah dari awal, pertengahan, sampai akhir. Dan kami percaya Tuhan Yesus hadir, mengurapi kami, memberkati kami semuanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tudung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memulihkannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Kak Titin. Gimana nih kabarnya Kak Titin? Shalom juga Kak Gap. Wow, puji Tuhan keadaan aku Kak Gap. Nah, Kak Titin harap Kak Gap sehat-sehat juga ya. Amin. Iya Kak. Kak Semi kita belum tanya kabarnya. Aku baik-baik aja. Oh Kak Semi pasti baik-baik aja kan? Iya, udah kelihatan baik-baik ya. Nah, Kak Titin kita sama adik-adik yang di rumah yuk. Oh iya, ayo. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Shalom papi mami. Wow. Semuanya semangat-semangat ya. Iya. Kakak harap
adik-adik dan mami papi dalam keadaan yang baik ya. Nah, kakaknya sangat berharap kalau adik-adik ini udah siap untuk beribadah. Nah, untuk siap memberikan hati yang terbaik, sikap yang terbaik buat Tuhan. Sebab itu adik-adik harus semangat karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Yes, yang mengasihi Tuhan Yesus, saya bangkit berdiri dengan semangat. Kita sorakan haleluya 3 kali sambil melompat ya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Keren. Yuk adik-adik, kita udah semangat nih. Kita nyanyikan lagu ini dengan hati yang sungguh-sungguh. Musik. Jalan serta Yesus. Oke, siapa yang mau jalan sama Tuhan Yesus? Saya dong. Oke, kita Yang ada kata jalan, kita pindah haluan ya. Ya, bener. Kita mulai dari kiri dulu ya. Kiri. Yuk, semuanya ikut. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Wow, haleluya. Wah, adik-adik semuanya semangat ya. Semuanya antusias. Nah, apapun yang kita hadapi ketika kita memutuskan untuk berjalan bersama Tuhan Yesus, kita akan diberikan sukacita, damai sejahtera dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang terjadi atas hidup kita. Betul adik-adik, karena Tuhan itu sangat mengasihi kita. Sebab itu Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kita sendirian loh. Dia ada bersama kita. Dia ada di dalam hidup kita adik-adik untuk menolong kita dan memberikan kemenangan. Nah, itu sebabnya adik-adik, sebagai ucapan syukur kita akan kasih Tuhan yang sangat besar, jangan kasih kendor adik-adik dalam memuji, menyembah Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi memuji Tuhan ya adik-adik. Ayo kita nyanyi lagi bareng-bareng yuk. Masih berdiri ya. Ikutin gerakan kita. Oke, siap. Tepuk tangan di atas kepala ya kakak siap. Oke. Yuk kita ikutin. Hampilah hampir Yesus jagoanku lagi. Hampilah
Yesus juru selamat kita. Sebab bukan hanya yang bisa nyatakan mujizat kesembuhan bagi kita adik-adik, Tuhan Yesus bisa juga menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Haleluya. Oke, adik-adik masih tetap bangkit berdiri ya. Kita lebih lagi memuji Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan semangat lagi. Oke, seperti biasa ikutin gerakan kita. Musik Mas Yandi. Semangat ya, nyanyi lagu ini. Saat iblis merayuku, aku telah tipu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Dari awal ya. Saat iblis merayuku, aku tolak itu dalam nama Yesus. Saat iblis menggodaku, lalu ku berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Ku kuat. Ku kuat karena kasih-Nya. Firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri sebagai pemenang. Aku berani tampil beda. Aku berani tampil beda. Lagi. Aku berani tampil beda. Ya, adik-adik, boleh duduk kembali. Sekarang kita saatnya menyembah Tuhan Yesus. Nah, kakak mau ajak adik-adik menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati. Karena kita selalu mengasihi Tuhan Yesus kan? Dan Tuhan Yesus layak menerima pujian penyembahan kita. Yuk adik-adik, kakak ajak angkat tangan adik-adik, tutup mata adik-adik, siapkan hatimu bersama kakak. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Yuk kita datang ke Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh ya adik-adik. Bapakku datang menyembahmu di sini.
ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa
Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Dian di ibadah online Starji. Bagaimana kabarnya adik-adik? Kami berharap kalian semua sehat dan baik ya. Nah adik-adik, sebelum kakak sampaikan firman Tuhan untuk minggu ini, kita berdoa lebih dulu ya. Lipat tanganmu, tutup matamu, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami hari ini mau mendengarkan firman. Urapi kami Tuhan, agar kami mengerti akan firman. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Nah, adik-adik masih ingat ini tahun apa? Iya, betul sekali, the year of integrity. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di temboknya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerah dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Mazmur 24 ayat 3-5. Mazmur 4 ayat 17-14. 13-14. Tetapi aku menopang engkau, karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dan selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin, ya amin. Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari 1 Samuel 17, yaitu Daud dan Goliat, pengurapan yang baru. Di tanah Israel hiduplah seorang nabi bernama Samuel. Tuhan menyuruh Samuel pergi ke Bethlehem, di mana dia akan menemukan seorang anak laki-laki bernama Daud. Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud sebagai raja Israel yang baru. Daud harus menggantikan Saul sebagai raja karena Saul telah berpaling pada Tuhan. Pada waktu itu, Saul dan orang-orang Israel berkemah di lembah Elah, di mana mereka bersiap-siap untuk melawan tentara Filistin. Saudara-saudara Daud termasuk di antara orang-orang Israel. Jadi Daud pergi ke lembah untuk membawa lebih banyak makanan dan berbekalan kepada saudara-saudaranya. Saat dia berdiri di atas bukit yang menghadap ke lembah, dia bisa melihat kedua pasukan di kedua sisi. Ketika Daud tiba di saudara-saudaranya, dia menemukan mereka bersembunyi dari tentara Filistin yang menakutkan. Orang Filistin adalah pejuang yang hebat dan banyak jumlahnya. Selama 40 hari mereka meneriaki orang-orang Israel, menyebut mereka pengecut. Dalam tentara Filistin ada seorang pria bernama Goliat. Dia lebih besar, dia lebih menakutkan daripada pria Filistin yang lainnya. Dia adalah seorang raksasa. Goliat tidak takut pada siapapun. Dia menentang orang Israel untuk keluar dan melawan dia. Tetapi semua orang terlalu takut. Siang dan malam Goliat mengolok-ngolok Allah Israel dan tentara Saul. Ketika Daud bersama-sama saudaranya, dia melihat Goliat keluar dan dia mendengar hinaannya. Daud tidak bisa menerima hinaan Goliat terhadap Tuhan dan umatnya. Sekarang Daud adalah seorang pemuda pemberani dan dia mengasihi Tuhan. Dia tidak tahan lagi mendengar Goliat menghina Tuhan dan umatnya. Terdengarlah pada Raja Saul pernyataan Daud tentang Goliat dan keinginan Daud untuk mengalahkan Goliat. Dan Raja Saul memanggilnya. Dengan keberanian yang besar, Daud memberitahu Saul bahwa dia akan melawannya. Saul tahu bahwa Tuhan menyertai Daud, jadi dia menyetujui permintaan Daud. Saul membekali Daud dengan baju sirahnya, pedangnya dan perisainya. Tetapi semua itu terlalu berat. Daud bahkan tidak bisa berjalan. Pada akhirnya Daud memutuskan untuk melawan Goliat dengan ketapelnya, satu-satunya senjata yang dia gunakan sebagai gembala. Ketika dia menyelamatkan kambing dombanya dari ancaman singa dan beruang. Daud pergi keluar mengambil 5 batu dan berjalan menemui Goliat. Goliat menertawakan Daud.
Roh Tuhan turun ke atas Daud dan memberinya kekuatan dan keberanian untuk melawan raksasa itu. Daud tahu dia tidak bisa melakukan ini sendirian. Jadi dia percaya Tuhan akan memberinya dan Israel kemenangan. Saat Goliat menyerang Daud, Daud berteriak, "Kamu datang kepadaku dengan pedang dan tombak dan perisai. Tetapi aku datang kepadamu dalam nama Tuhan semesta alam, Allah tentara Israel yang telah kamu tantang." Daud mengambil ketapelnya, memasukkan salah satu dari 5 batu dan mulai mengayunkan ke arah Goliat. Saat Goliat mendekat, Daud melepaskan batu itu dan dengan kekuatan besar yang datang dari Tuhan, batu itu mengenai Goliat tepat di tengah dahinya. Seketika raksasa itu jatuh ke tanah dan mati. Hari itu Tuhan memberi Daud dan Israel kemenangan. Daud berlari ke arah Goliat dan berdiri di atas tubuhnya. Daud mengambil pedang Goliat dan memenggal kepalanya. Ketika tentara Filistin melihat ini, mereka takut dan lari. Ketika roh Tuhan turun ke atas Daud, yang hanyalah seorang anak gembala kecil, dia menjadi seorang pejuang pemberani yang mengalahkan raksasa. Firman-Nya, janganlah ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai di padang belantara. Yesaya 43 ayat 18-19. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus persiapkan kita untuk menang melawan kuasa roh jahat yang menguasai dunia ini. Tetapi kita perlu kuasa dan pengurapan yang baru dari Tuhan. Siapakah yang mau menerima kuasa dan pengurapan yang baru dari Tuhan Yesus? Mari adik-adik yang mau angkat tanganmu, kakak mau berdoa buat adik-adik. Lipat tanganmu. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau mendapat kuasa baru dari Tuhan, mendapat pengurapan Roh Kudus, sehingga kami menjadi seperti Daud yang berani melawan kuasa-kuasa iblis yang ingin menguasai dunia ini, Tuhan. Urapi kami, Tuhan, bentengi kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Semoga firman-Mu, Tuhan, dapat menjadi tuntunan bagi kami, ya Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Teman-teman, mari kita berdoa. Tutup matamu, lipat tanganmu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus hadir mengurapi kami. Terima kasih buat firman-Mu. Tolong kami bisa mengerti dan melakukan firman-Mu. Berkati kakak-kakak yang melayani dan kami semua yang beribadah dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat lingkungan kami tinggal, damai sejahtera, keamanan, perlindungan, keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus terjadi di lingkungan kami. Dikuduskanlah nama Tuhan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di kota ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat gereja Tuhan, buat gembala, pengerja, dan umat Tuhan. Tuhan berkati, lindungi, berikan kesehatan, kekuatan, dan makin sungguh-sungguh dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan, kami berdoa buat papa mama dan seluruh keluarga. Urapi dan penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan. Berkuasalah atas hidup kami, mampukan kami menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus.
Berikan hati yang takut hormat akan Tuhan, suka berdoa, memuji, menyembah, merenungkan firman Tuhan setiap hari. Kami rindu Papa Mama anak-anak dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, puji Tuhan, amin. Kami berdoa buat pemerintah dan penduduk Indonesia dari pusat sampai daerah, berkati, beri roh takut akan Tuhan, beri hikmat dan hati bijaksana. Tuhan Yesus, tolong Indonesia juga bangsa-bangsa di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kami berdoa buat kakak-kakak Starji dan anak-anak Starji, semuanya dilindungi Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan, penyertaan, perlindungan Tuhan Yesus sempurna di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Anak-anak Star Generation, jadilah anak-anak yang sehat, jadilah anak-anak yang kuat, jadilah anak-anak yang mengasihi Tuhan, kedua orang tua dan saudara. Terimalah segala berkat yang dari Allah Bapa kita, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Penyertaan dari Allah Roh Kudus menolong setiap anak-anak Star Generation, orang tua, dan juga guru-guru mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang diberkati sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati, salam sehat semuanya.